Kela. Kabar adik-adik di rumah? Ya, tentu baik dan sangat baik ya. Rindu berjumpa dengan kakak-kakak. Hari ini kita melalui bukan aplikasi ya Kak, lewat YouTube kita Kak. Ya, kita kembali lagi ke YouTube. Betul sekali. Yuk Kak, sebelum kita memulai ibadah sekolah hari Minggu, apa yang harus disiapkan adik-adik semua di rumah masing-masing? Seperti biasa, jangan lupa. Yang pertama, kita harus siapkan diri kita dulu, harus bersih, rapi. Oke, Sudah Kak. mandi. Oke, terus Kak, apa Kak? Siapkan Alkitab. Oke, udah ditaruh tuh di atas meja Kak. Nah, Apa lagi Kak? Siapkan hati. Ya, telinga. Siapkan telinga. Terus sekali Kak. Terus Satu lagi Kak. siapkan persembahannya dilipat yang rapi. Lipat yang rapi, yang baik ya. Siapkan botol atau Kotak persembahan. nah, itu pesan Kakak Ella buat adik-adik semua ya. Sebelum memulai ibadah sekolah hari Minggu, kita berdoa atau memuji pujian Kak. Ya, kita mau angkat pujian Yesus. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya ya. Jangan kuatkan hati adik-adik semua. Kita akan segera beribadah sekolah hari Minggu di rumah masing-masing ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Kela sekolah Minggu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ayo dengar, didengar. Oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Kita jawab apa Kak Kela? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ya, adik-adik semua, kita akan berdoa ya kan Kak? Ya, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita berdoa untuk memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Tangan. Tundukkan kepala dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di pagi yang indah ini Engkau masih beri kami kesehatan, kekuatan jasmani dan rohani Tuhan. Sehingga pada pagi ini kami boleh berkesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bimbing sertai sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini seru doa kami. Amin. Ya, adik-adik, kita akan apa Kak Kela? Kita mau menonton video tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau menyanyi dulu. Kita mau undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita ya. Mari kita bernyanyi Yesus kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan segala dosaku. Nah, adik-adik, bentar lagi kita akan menonton. Ya,
video. Tapi sebelum menonton video itu, kita berdoa dulu ya, kan Kak? Iya, betul sekali. Ya, mari kita berdoa, lipat tangan, tundukkan kepalanya, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami sekolah minggu Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami ingin menonton video cerita tentang Tuhan Yesus. Mari Tuhan sediakan hati kami, telinga kami, biar kami menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu, dan menjadi anak yang menurut kepada orang tua, kepada ibu bapak guru kami, terlebih Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, yang percaya katakan amin. Pada tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja, "Silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. Jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama." "Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja." Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Ketika titah dikeluarkan untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria, supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Terpujilah nama Allah sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada padanya. Sebab itu pergilah Daniel kepada Aryok, yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Beltsazar, "Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga?" Daniel menjawab, katanya kepada raja, Rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia, mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuhanku lihat di tempat tidur. Ialah ini. Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilau luar biasa. Kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya
dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi, dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya sehingga remuk. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi tuanku. Dan sekarang maknanya, tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, dari tembaga. Akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi. Maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu, sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, bahwa kerajaan itu terbagi, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan. Kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada tuanku raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Berkatalah raja kepada Daniel, Sesungguhnya lah, Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Lalu raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ingat, persembahannya harus dilipat yang rapi ya. Jangan dikucuk-kucuk. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai sekolah minggu kami Tuhan pada sampai saat hari ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kau berkati persembahan ini Tuhan, biar bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan, bisa menjadi berkat bagi kemajuan sekolah minggu kami. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, berkati pekerjaan orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini seru doa kami, amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kita kayak ini. Sambil mengirim persembahan kita, mari kita bernyanyi, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, di penghujung ibadah sekolah hari Minggu, kita kembali akan pujian satu. Apa lagunya kita? Aku anak terang. Aku anak terang. Mari kita bernyanyi. Aku anak terang, tugasku memberi terang.
Terang di rumah, terang di sekolah, terangi gereja kemanapun ku pergi. Nah, di penghujung ibadah sekolah hari Minggu kita akan Berdoa. betul sekali adik-adik semua ya. Kita akan berdoa. Yuk, kembali lagi Kakak Ella dan Kakak Yai mengajak adik-adiknya lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur telah menyelesaikan ibadah sekolah hari Minggu kami Tuhan. Kami percaya Tuhan berikan kami roh sukacita di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga tidak lupa mendoakan Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Engkau memberkati Indonesia Tuhan, dan memberkati anak-anakku yang saat hari ini atau besok Tuhan mengikuti kegiatan tatap muka. Kami percaya kerinduan anak-anak untuk belajar di sekolah mereka masing-masing dan rindu bersama-sama siswa-siswi, ibu bapak guru di sekolah mereka masing-masing. Dan sebentar lagi Tuhan, kami ingin mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kami. Mari adik-adik kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kakak Ella, apa pesan kita buat adik di rumah? Silakan Kak. Tetap selalu jaga jarak ya, apalagi sekarang sudah PTM, sudah tatap muka. Betul sekali. Jadi tetap kita harus jaga jarak ya Kakak Yai Betul ya. sekali. Jangan sekali-sekali adik-adik semua membuka maskernya kalau itu Betul. tidak penting ya. Bawa Harus minumnya di pakai rumah. masker, terus cuci tangan jangan lupa, pakai sabun di air yang mengalir. Itu pesan kita ya Kak? Iya. Ya. Jangan lupa makan makanan yang bergizi juga. Salam sehat. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.